Acara ibadah kira dimulai. Bapak staf ahli juga didampingi oleh Bapak asisten berapa? Asisten 3 ya. Asisten 3 Kabupaten Jayapura. Di gereja di Kampung Tablanusu. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati 144 tahun Injil masuk di Kampung Tablanusu, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Ini generasi-generasi dari Kampung Tablanusu yang nanti 30 atau 40 tahun mereka akan jadi pemimpin di Kampung Tablanusu. Ya, ini generasi-generasi emas ya. Mantap. Jadi ini adik-adik kita generasi-generasi emas dari ke Kampung Tablanusu ya. Nah, jadi 30 atau 40 tahun ke depan mereka akan jadi pemimpin di Kabupaten Jayapura atau di Provinsi Papua atau dimanapun saja nanti Tuhan bisa pakai mereka. Ya. Jadi dokumentasi ini memang saya dedikasikan untuk mereka nanti. Asik. Persembahan. Kita masih tahap persiapan ibadah raya dalam rangka memperingati 144 tahun Injil masuk di Kampung Tablanusu tahun 2025. Anak sekolah minggu lagi bawa pujian. Dimulai dari kata 2
tanggal 3 sampai dengan tanggal 23 kemarin. Tempat minggu firman itu berturut-turut yang hendak memberitahukan kepada kita sebagai orang Papua bahwa pembuatan sukses yang begini yang pertama sudah selesai dan dalam pembuatan untuk menuju pada abad kedua yang sedang kita jalani dengan sangat tegas lewat firman-firman itu disampaikan bahwa dia sudah bagaimana juga semua orang yang kita Papua sampai dengan hari ini dari Mansana menuju ke Pitia. Kekuatan ini terus menyentuh bahkan merubah setiap orang yang percaya kepada Injil. Bahkan Bapak Andreas Suwai merupakan buah dari penginjilan Bapak Amos Prasamesi, yang dimana dari sebagian orang Tanah Merah dia salah satu dari kampung Tanah Dusun yang pergi juga menginjili di kelas Naluruai di kampung Pitia pada waktu itu. Ini kekuatan Injil yang telah membawa perubahan, membawa semangat, membawa sukacita dan membawa perubahan di tempat di mana Injil itu sampai. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih. Saat itu, ketika sampai dia berdiri dan di hadapan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Sekarang ini juga kami semua yang ada di kampung Tanah Dusun juga harus mengakui dan berkata bahwa tidak ada Allah lain yang lebih berkuasa di sini. Hanya Allah di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa atas kampung dan tanah ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasih, dalam perjalanan penginjilan yang terjadi sampai dengan 115 tahun, ada begitu banyak hal yang turut terlibat secara langsung dalam proses perkembangan Injil, bahkan sampai dengan hari ini. Seperti hari ini kita ada hadir tengah-tengah kita mantan ketua Klasis Tanah Merah yang juga mantan ketua Jemaat. Kalau sampai hari ini masih ada di antara kita sebagai orang tua, sebagai pemuda, bahkan sebagai orang-orang yang hidup di atas tanah ini sejak dusun di kampung Tanah Dusun ini, yang masih meragukan Injil ini, yang masih menutup dirinya terhadap Injil ini, yang masih masa bodoh dan malas tahu terhadap Injil ini, maka dia adalah orang yang keliru, orang yang mengabaikan anugerah dan berkat Tuhan yang turun atas kamu. Bapak Ibu dan Tuhan Yesus Kristus kasih, memang benar ketika kita menjalani tugas dan tanggung jawab dan panggilan pelayanan kita, pasti ada saja di antara kita yang membuat kita bingung, membuat kita kecewa. Kenapa kehidupan warga jemaat seperti ini? Kenapa bapak mama ini seperti ini? Kenapa pemuda-pemudi ini seperti ini? Dengan kehidupan yang seakan-akan tidak pernah kenal Injil, seakan-akan tidak pernah mendengar Injil, seakan-akan tidak pernah mendapat jamahan kuasa dan kekuatan daripada Injil dan berkat. Bapak Ibu dan Tuhan Yesus Kristus kasih, pembacaan kita yang pertama dengan jelas yaitu kita mengatakan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti yang ditulis, orang benar akan hidup oleh iman. Siapakah orang benar itu? Apakah kita semua yang ada di kampung Tanah Dusun dikategorikan sebagai orang benar? Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar baik, berita kebebasan, berita sukacita. Kalau kita tidak mau mendengar Injil ini, dan masa bodoh dengan Injil ini, maka kebebasan dan sukacita dan berkat surga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi orang benar akan dipimpin oleh iman kepada kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, dalam pembacaan kita di kitab Tuhan dan Raja itu ada satu orang yang melakukan kesalahan. Bapak Ibu saya mau sampaikan sebagai firman ini. Elisa ini dia mewakili orang Papua, mewakili tanah dan bangsa Papua. Ini bagian firman dalam perbuatan di abad kedua setelah perbuatan di ISN. Sekalipun orang memiliki marifat surgawi, kebahagiaan dan ilmu tinggi,
Tetapi suatu kelak bangsa ini akan bangkit dan memiliki dirinya sendiri. Dan kekuatan ini di abad yang kedua ini, lewat firman yang berturut-turut hendak mengajarkan kita, mengingatkan kita bagaimana sikap daripada Elisa yang menolak Naaman datang memberikan harta yang begitu banyak. Dia bilang bahwa saya sudah cukup, apa yang ada pada saya sudah cukup, apa yang ada pada saya telah Tuhan berikan kepada saya, dan berkat itu menjadi bagian bagi orang yang datang. Orang yang datang dari luar, yang datang ke tanah Papua ini, mereka telah menerima berkat kesembuhan, mereka telah menerima makan dan minum yang cukup, menerima berkat-berkat dari Allah seperti Naaman ini. Dia datang mencari pertolongan. Dia mewakili bangsa-bangsa lain yang datang ke Papua. Lalu dia mendapat keselamatan. Pergi dan mati di Sungai Yordan selama 7 kali, dan dia memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih. Salah satu yang menjadi bagian yang perlu menjadi catatan bagi kita sampai dengan hari ini adalah Gehazi. Gehazi ini adalah pembantu daripada Naaman, pembantu daripada Elisa. Naaman sudah menolak harta yang diberikan, tapi Gehazi mengejar Naaman. Elisa sudah menolak harta yang diberikan, namun Gehazi mengejar Naaman dan meminta bagian itu. Bapak Ibu yang Yesus kasih, hari ini di atas tanah Papua, di tanah Injil ini, siapa menyebut Papua, dia menyebut Injil. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih, ada orang-orang yang datang di atas tanah Papua ini hanya untuk mencari keuntungan, mencari makan, mencari jabatan, mencari harta, dan mencari semua hal yang ada di atas tanah ini. Bahkan mungkin di kampung Tabalus, ada orang-orang yang tinggal di kampung ini hanya mengejar kekayaan, hanya mengejar uang. Dalam masa bodoh dengan kekecilan dan proses-proses pelayanan yang terjadi di kampung ini. Lihatlah saja, hari ini kalau orang cemburu ada orang yang ada di pantai sana, ada yang berjualan, pergi berjualan dan lain sebagainya. Bagian dalam pembacaan firman yang kedua ini hendak memberitahu kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Injil seperti Elisa hendak mengakui bahwa apa yang Tuhan beri bagi dia itu menjadi bagian yang tidak boleh didapatkan dari yang lain, yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih, secara khusus 114 tahun tadi saya datang ke kampung sini, saya turun dari atas saya begini 115 tahun, tapi jalan-jalan ini sangat spesifik. Ini kampung di motor. Ini menggambarkan kehidupan warga jemaat yang juga dipenuhi dengan kotoran, pikiran yang kotor, hati yang kotor, hati yang tidak bersih. 115 tahun ini di abad yang kedua. Ini di abad yang kedua, Bapak Ibu. Bukan kita menuju abad yang pertama. Waktu perayaan 100 tahun saya percaya bahwa dua jemaat ini, jemaat Amos Tabalus dan jemaat Martin Tewawun merayakan dengan sangat sukacita dan luar biasa. Itu ibu pendeta mana ada. Tapi dalam perjalanan abad kedua, apakah semua orang yang ada di tanah merah secara khusus dua jemaat Martin Luther dan jemaat Amos Tabalus adalah orang-orang yang sudah terbebas dari dosa, orang-orang yang sudah percaya kepada ini 100%, orang-orang yang mengabdikan diri kepada pelayanan dalam gereja dan bertanggung jawab untuk terus menjadi pembawa kabar seperti ini bagi sesama. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasih, perjalanan di abad kedua ini secara khusus dalam 115 tahun yang berikut, marilah kita mengoreksi diri kita mengoreksi pelayanan kita, baik di dalam jemaat, baik di dalam tubuh majelis jemaat, di dalam badan pelayanan unsur, di dalam BIK, bahkan di dalam GSP, kita mengoreksi apa yang salah dengan kita, sehingga buah dari itu belum nampak 100%. Masih ada saja hal sana sini yang mengganggu dalam proses pemberitaan ini. Bahkan hari ini rencana pada jam 3, tapi kita molor sampai dengan jam sekian dan kita mulai ibadah, bahkan sampai malam. Terima kasih kepada Bapak pejabat yang telah datang sesuai dengan waktu untuk datang beribadah. Dari Bapak ini mereka harus tunggu warga jemaat lagi datang dari jam 3 jam 4
sampai sekali waktu dari kami. Kalau Injil benar-benar menjadi kekuatan yang mendorong kita datang pada perubahan dalam perubahan mental spiritual, perubahan secara rohani, maka kita harus tunjukkan itu lewat kemudahan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Tuhan Yesus Kristus kasih, kiranya dalam perjalanan 114 tahun menuju 115 tahun, harus ada semangat baru, harus ada sukacita baru, dan perubahan-perubahan yang turut membawa kepada perubahan-perubahan yang turut membawa kepada kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan, pelayanan yang lebih baik, kehidupan yang meninggalkan hal-hal yang sebenarnya tidak dikenal oleh Injil itu harus nyata dalam perilaku itu kabar dan kehidupan kita hari kita saja. Baik Bapak Mama, saudara-saudara dan anak-anak Yesus Kristus, secara khusus untuk pemuda saya mau sampaikan, kalian adalah tulang punggung gereja, tulang punggung dari pemberitaan Injil ini, tulang punggung dari anak-anak tanah merah, tulang punggung dari tanah Papua ini ke depan. Dalam pembuatan saya ini dalam yang kedua, mari kita menyatakan kemuliaan Kristus lewat Injil yang sudah kita dengar, yang sudah kita miliki, dan kita mengabdikan diri kita untuk Tuhan lewat apa yang pantas kita lakukan untuk keluarga kita, untuk kampung kita, dan juga untuk orang-orang tanah air. Tuhan memberkati kita dan kita. Amin. Atas nama Tuhan, kita persilakan kepada Gubernur suara kasih dan ucapan pujian. Demikian tadi penyampaian firman Tuhan Bapak Pendeta. Kita masuk ada persembahan puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu ya. Persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu.
Demikian tadi persembahan puji-pujian syukur dari anak-anak sekolah minggu. Masuk di demikian tadi pengakuan iman GKI Tanah Papua. Kita masuk di kegiatan berikutnya untuk persembahan syukur. Kita masuk di persembahan syukur. Ibadah 114 tahun jemaat GKI Amos Tablanusu, Distrik Papre, Kabupaten Jepara. Momen yang
spesial untuk ibadah 14 tahun GKI Amos Tablanusu di distrik Depapre Kabupaten Jayapura. Ini adalah momen yang spesial untuk kita hari ini yang mengambil liputan di distrik Depapre, khususnya di kampung Tablanusu. Kami telah tinggal bahkan dari generasi ke generasi, bahkan sampai generasi sekarang ini. Kami adalah orang yang sangat bersyukur dan berterima kasih atas negeri dan tanah yang telah Kau berikan bagi kami. Terlebih daripada itu, 114 tahun yang lalu, karena kami telah berkati dengan hadirnya seorang pemimpin, Bapak Guru Amos Tablanusu, yang boleh datang mencampur kami, telah mendirikan Injil ini, yang telah membasuh kami secara jasmani dan rohani dalam Injil ini, yang terus membawa kami sampai mengalami perubahan. Lantai, kami boleh datang pada rumah batu dan seng, bahkan semua yang baru boleh kami nikmati, karena ini menjadi dasar dari kekuatan kami yang terus membawa perubahan dari tahun ke tahun. Selama 100 tahun dan dalam menjalani akhir yang kedua, 100 tahun kedua, kami boleh datang bersama-sama menyatakan syukur dan terima kasih Tuhan atas karya kasih itu yang turun atas kampung kami, turun atas orang tua kami, turun atas kami anak-anakmu, bahkan anak-anak kecil yang boleh menikmati berkat dari kampung kami. Karena syukur dan terima kasih kami boleh datang dalam melayani 112 tahun. Kami telah mendengarkan Injil-Mu yang adalah kuasa Allah, yang akan terus membawa kami dalam perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak percaya menjadi percaya, dari yang tidak bertobat menjadi bertobat, dari kehidupan yang jauh dari Tuhan berkata. Terima kasih Bapak. Sesungguhnya dalam kekuatan yang lebih Tuhan telah terjadi di kampung kami, baik tanah kami, bahkan manusia. Lewat sumber daya manusia yang terus kami berubah, yang memiliki pengetahuan dan teknologi. Anak-anak kami boleh, anak muda, semua jenjang pendidikan, bahkan mereka boleh menjabat sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, petugas medis, dan mereka terlibat di kegiatan swadaya masyarakat. Mereka terlibat secara langsung, secara baik kami yang bertemu, kami yang berlayar, semua Tuhan berkati kami sehingga dalam kehidupan kami menjalani sana dengan satu persatuan. Secara khusus dalam tahun di rumah ini, di rumah kita ini, apa berdoa dan mohon kepada Tuhan senantiasa memberkati kami semua, baik kami yang hadir dalam ibadah di sini, bahkan tanah dan kaum kami yang Tuhan berkati. Berdoa Tuhan, kiranya semua hal yang datang dan merusak masa depan kami, merusak kampung kami, yang datang dari setan dan diri kami mohon kekuatan mimpi
menjamah hati dan hidup kami, dan terus mau merubah perilaku karakter kami. Semua yang tidak kami lakukan sebagai orang percaya boleh nyata dalam perilaku kami sebagai orang beriman. Dan dipimpin oleh kami untuk hormat kepada Bapa surga Bapa dalam nama Yesus Kristus. Bersama dalam perayaan 119 tahun ini, orang-orang terkasih menjadi bagian dalam perbuatan dalam waktu ini. Baik kami selaku orang-orang Tuhan yang berikan dengan kekuatan dan kuasa dengan berkat dan Tuhan Indonesia baik dari sekretariat daerah maupun perhimpunan ketiga staf akan dari pemerintah provinsi Papua yang ada di Papua ini berhadir di berdoa ya Tuhan kuasa dan berkat dan tahun kita turun dan memberkati hamba dan kekuatan kesehatan hikmah dan khususnya mereka kalau kita tertentu mereka baik Bapak dan Ibu Tuhan terima kasih untuk sudah bersambung dengan Tuhan sudah mengucapkan jasa berkat mereka sebagai tiang-tiang mereka sebagai tiang-tiang masyarakat dari kampung ini karena mereka akan bersama Tuhan memberkati semua orang baik sebagai anak-anak sekolah yang ada di sekolah SMP, SD, kawan-kawan mereka yang ada di perguruan tinggi baik yang ada di kabupaten Jayapura Jayapura mencoba dan luar Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi menyertai mereka mereka dengan hikmat dan anak tubuh terima kasih kepada Bapak Surga dan Bapak berdoa kepada semua saudara-saudara yang berdoa kami. Karena pekerjaan mereka boleh ada pula dan tahun ini. Mereka betul-betul dan dikerjakan dalam tanggung yang lain. Karena ini dari nilai-nilai yang beraturan dikerjakan di dunia sampai mereka senantiasa. Keluarga mereka dan pekerjaan mereka. Tuhan berbagi. Termasuk nama mereka berkata. Mereka terus menjadi Bapak di surga semua saudara-saudara yang hari karena sakit, karena kedua semua lain, karena duka, karena tahu dalam Tuhan. Saya berdoa dan berdoa dan berdoa Tuhan bersama kita dengan bulan sejarah dari surga tulus dan apa yang terjadi bukan milik mereka terjadi dalam Tuhan untuk waktu yang bersama dia mereka menerima semua menjadi kesembuhan atas pilihan Tuhan yang terjadi. Tuhan beri kesembuhan dan kekuatan agar terus menangkap kepada Tuhan sebagai sukses dan senantiasa kita menunggu menyertai Tuhan dan menjalani kehidupan karena orang-orang kasih terima kasih Bapak berdoa bersama-sama dengan harapan
Pulau-pulau kami mengasih Tuhan terus berikan kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah doa kita kami. Dan doa kita. Biarlah semua kami yang dalam negeri Tuhan memberkati tangan dan saudara ini. Kami mengukur mereka. Kami selalu bekerja. Bahkan semua pemulihan telah memberikan kesimpulan. Ya, menyatakan sempurna terima kasih Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Maka Tuhan mengucapkan yang kami menjalani kehidupan kami menjalani selama 11 tahun ke depan. Biarlah kasih dan Tuhan yang terjadi di kita. Semua yang kami dalam nama Yesus inilah sebuah berangkat kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu teman-teman yang dipilih oleh kita yang kita bersama-sama menyanyi nyanyian sebuah yang ada kalau kita semua dipilih nyanyian nomor 1 Grace Keselama nyanyian sebuah Bapak Ibu jangan ada sebuah Injil tinggallah dan berbuatlah dengan Injil serta pergilah dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhanlah perjalanan, Tuhanlah naungan di sebelah kanan
Tuhan akan menjaga dua rasulmu dan sekarang sampai semua. Amin. Demikian sudah kita ikuti ibadah tadi yang diakhiri dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta. Oi. Ibadah kita sudah selesai. Kita tinggal menunggu acara kegiatan berikutnya untuk sambutan-sambutan. Lewat video ini kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-114 buat perkabaran Injil di Kampung Tablanusu. Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Happy birthday, God bless for the all assembly GKI Tanah Papua yang khusus di Kabupaten Jayapura. Dan juga kepada Bapak Ibu pemuda, anak-anak dan para undangan yang mengerti bagian pada saat ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, anak-anak, kami mohon untuk tenang. Kami akan masuk pada acara yang berikut, yaitu sambutan. Yang pertama, kepada panitia panitia. Pertama dari Ketua Panitia Penyelenggara. Ya, salam sejahtera buat kita, selamat malam. Ya, ini hari yang sangat kami berkati. Kalau bukan karena ini, kami semua di sini tidak ada artinya. Dan kami ini seperti tadi firman Tuhan, kami adalah buah dari ini. Pertama-tama kami atas nama panitia menyampaikan selamat atas perayaan HUT yang ke-114 tahun Jemaat GKI Tanah Tablanusu yang diwakili oleh Bapak Stafali, yang kami hormati Bapak Bupati Jayapura yang diwakili oleh Bapak Asisten 3, yang kami hormati dan kami kasih Bapak Ketua Kasis, Badan Pengurus Kasis yang ada sama-sama, yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Ibu Majelis Jemaat GKI Tanah Tablanusu, unsur-unsur yang ada di dalam jemaat, yang kami hormati, kami kasih Bapak Ibu undangan yang sudah mengambil bagian, yang kami hormati, kami kasih dan kami cintai mantan Ketua Majelis. Ya, minta maaf kami panitia tidak bisa
berkati saya dan istri, tapi kita jalan 2007. Ya, terima kasih. Kami tidak akan senang, tapi luar biasa cinta ibu buat Yamus. Bapak Ibu saudara yang tidak saya sebut nama satu persatu yang hadir di undangan kami, terima kasih. Yang kami banggakan dan kami kasih jemaat Amos yang tidak pernah lelah. Kita bukan luar biasa. Ya, ini yang kami memberikan laporan secara keseluruhan terkait UTI. UTI ini adalah lagi beberapa orang sebelum kami untuk panitianya ada sebuah diskusi dari kami beberapa anak-anak muda, saya muda pertama dan satu dan kakak-kakak orang. Kami berdua kali bikin pertemuan dan kami sepakat bahwa UTI dan biasa saja. Jangan waktu UTI kita datang kepada. Yang pertama lomba-lomba yang sudah dibuka dari tanggal 8 November sampai tanggal 23 Januari selesai dan yang cukup melelahkan. Lomba-lomba ini cukup melelahkan, tapi saya sebagai panitia kami sangat bangga. Kami tidak lihat Bapak Ibu mengeluarkan dari buah ini itu, sehingga dalam dari tanggal 8 sampai tanggal 22 bahkan nanti kami rencana lomba-lomba yang kami buat lomba futsal, lomba voli, lomba makeup. Kita dulu biasa saya berani, tapi kemarin kami bikin lomba dan ramai sekali, luar biasa. Dan lomba lomba kebersihan kampung. Aku sebenarnya tadi dari orang kali dari dusun keluar dari orang kali ada yang mengikuti lewat jalan, ada jalan yang kotor yang ada bau yang punya tempat itu dan kami kasih kotor seperti ini. Kita juga sama-sama kita dari kebersihan. Jadi minta maaf seperti kami jaga hati kami. Terima kasih buat Bapak Ibu yang luar biasa. Dari sekian lomba yang kami buat juga banyak mama-mama orang bisa datang di tiga tempat pertandingan itu, orang bisa buat jualan. Dan jualan itu ya sekarang 1.000-2.000 jual pinang, jual cendol, jual kentang, pagar bisa dari ujung Sokena sampai ujung Sungai. Yang mudah-mudahan pagar ini bisa kita jaga sampai Desember selesai. Mudah-mudahan terus kita jaga. Dan pada hari ini puncak dari 26 Oktober tadi kami melakukan penanaman pohon sagu. Artinya tanggal 28 itu dipingat sebagai hari tanam pohon nasional, tapi lewat rute ini kami buat penanaman pohon sagu. 112 pohon kami tanam. Kami punya harapan sagu itu juga menjadi, kita kalau lewat di belakang berkait sana besok sagu sebesar roti sagu dari tanggal 26 2025 kita tanam. Dan terima kasih Bapak Wakil Gubernur Papua, Bapak Safari sudah datang, Bapak Ketuanya bersama-sama dengan kami Bapak masyarakat tadi sudah tanam pohon sagu. Setelah itu kami diskusi di pantai, kami memberikan masukan-masukan bagaimana kami dukung 100 hari program visi-misi dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Dan sebentar lagi kami undang Bapak staf ahli, Wakil Gubernur dan Bapak Bupati, Bapak Astiga, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kami pengampun ini itu sudah kerja cukup lelah. Tapi kalau Bapak datang dan masih melakukan pengampun Natal, tanda bahwa kami sudah siap sambut Natal. Kami akan pasangan Natal mudah-mudahan di kampung kita. Itu yang bisa kami laporkan. Sekali lagi atas nama panitia, kami menyampaikan permohonan maaf kalau ada yang kurang, dan terima kasih buat Bapak Ibu keluarga jemaat yang tidak pernah lelah. Ya, kita di sini lagi ada juga, tapi tadi juga sudah bisa siapkan konsumsi. Kita bagi perayaan dalam kekurangan keterbatasan panitia. Bapak Ibu selalu memberikan semangat kepada saya panitia. Saya sangat terharu dan luar biasa saya semangat ini. Mudah-mudahan ke depan panitia-panitia yang
sambutan dari Shalom. gembala. Shalom. Saya datang bersama-sama dengan Pak Wali Kota. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Lusu yang mana dalam perayaan 15 tahun ada sejumlah kegiatan yang boleh diselenggarakan. Menyongsong 15 tahun pada hari ini. Kemarin Pak Majelis yang datang ke kantor basis untuk kita melakukan kegiatan dan pasti kita juga bukan kegiatan dan kegiatan berlangsung dengan baik sampai dengan selesai. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kami mendapat bersama dari perayaan kasus 15 tahun ini. Saya bersama dengan Pak Majelis juga menyampaikan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya di sini. Minta maaf saya tadi ditolong melayani hari ini. Gitu. Saya datang untuk hadir ibadah dan memberi sambutan. Ketika mengisi perayaan hari ini, pendeta P.Nana suaminya sakit, kemudian bisa diminta untuk berbagi melayani. Kepada panitia saya mohon maaf saya sampaikan apa yang saya sampaikan. Kemudian itu menjadi progres sendiri yang saya hormati Bodo dan hadir pada kesempatan hari ini dan juga kepada suku jemaat pada suku itu mengisbah Mustafa Musu dan Bapak Ibu jemaat dan jemaat yang saya kasih dan saya muliakan pejabat yang pada hadir beserta staf yaitu pejabat Provinsi Papua, Staf Ahli, terima kasih dan juga Bapak Presiden maupun Bapak Gubernur, terima kasih sudah hadir dalam perayaan ini. Kiranya kehadiran dari Bapak Bekasi merupakan semangat dan motivasi bagi kami, baik dari jemaat maupun basis. Ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah dalam kegiatan kegiatan sangat baik. Artinya mereka berkontribusi dalam kegiatan baik dari jemaat maupun pemerintah basis dan kegiatan lain. Bapak Ibu yang kami ini, Bapak-bapak sudah kita lewati bersama kiranya melalui Bapak ini kita sama saudara sportivitas dan juga kita bersama dalam persekutuan bersama kepada dikasih dalam bersama kita merayakan 114 tahun. Kalau kita panitia yang saya hormati terima kasih banyak telah hadir di kampung dan juga memberi semangat motivasi. Bapak Ibu yang kami kasih dalam momen perayaan ini saya perlu menyampaikan beberapa hal bahwa di atas kasih saya kami sudah bersiap di rumah. Tapi sebagai jemaat sudah bersiap. Dan kebetulan dengan anggota Musu nanti pada tanggal 4 Oktober besok. Ya, 4 Oktober besok kami dilaksanakan sidang. Harapan kami dalam program kerja DKI dalam Papua dan program kerja kesehatan bisa memberikan semangat supaya kita bersama dalam satu hati, satu pikiran, satu iman dalam melakukan pelajaran bersama berhutang dan kita mengamalkannya bersama-sama dari sini jemaat dan kita menjalankan program tahun 2026 yaitu dengan tema kepedulian. Dan kepedulian itu sepertinya yang satu dan yang satu adalah panitia, yaitu peduli akan alam kita tentang salah satunya dalam hal terima kasih kepada kepedulian yang baik dan biarlah di tahun besok kalau rencana seterusnya kami mau jemaat hadir pada kesempatan hari ini bisa menjalankan program yang baik untuk pelaksanaan sidang jemaat sehingga di tahun besok dalam program kita menjalankan tahun 2025 ini menjadi program-program program untuk bentuk kepedulian dan gereja ini DKI dalam proses dalam proses pembangunan Musu yang peduli akan situasi dan kondisi saat ini baik di sumber daya manusianya dan juga dalam usaha bahkan dalam kerja kita sebagai kampus dan sebagainya. Bapak Ibu yang kita juga datang kepada basis
dan juga sidang klasik. Kiranya semua yang kita lakukan di hari ini menjadi semangat kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai jemaat kita tugas berkembang di semua perintah yang berbeda, yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani. Saya sebagai ketua syukur menyampaikan terima kasih kepada mantan pimpinan klasik Ibu Pendeta Jepangan yang boleh hadir. Terima kasih ini waktu saya ditemukan jadi pendeta, Ibu yang ditemukan saya, yang saya perlu sampaikan. Temukan saya waktu kami di Nampung. Jadi kalau dari ini sudah bisa lihat macam langkah sendiri. Kami itu harus jabatan bukan dengan apostol. Ya, sampai hari kita menjadi pendeta dan menjadi ketua. Seperti itu pernah menjadi ketua. Terima kasih banyak saya bersama-sama terima kasih. Segala saudara yang memikul hati, terima kasih menjadi bagian dimana itu terkait dengan Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman saya sendiri. Biarlah melalui sambutan saya sebagai pribadi dalam perayaan masuk 14 tahun ini, mari kita sama-sama menunjukkan rasa cinta dan pelayanan. Baik kita berjemaat dalam unsur dalam tugas dan program yang kita ada berjemaat dalam kehidupan berjemaat dan kehidupan masyarakat. Maka dalam semua hal yang kita bagian kita berlepas dari pengalaman bersama. Baik sebagai bapak-bapak, sebagai pemuda dan pemudi, sebagai kaum perempuan, tokoh adat, maka tokoh yang kita berkita untuk mewujudkan perjuangan gereja, baik dari jemaat, bahkan dari kasih, bahkan dalam kehidupan anak tersebut. Terima kasih atas kehadiran kita menjadi berbakti dari Allah Bapa Tua untuk memberi semangat dan sukacita bagi kami dengan teman-teman dalam tanggung jawab kami dalam pelayanan yang kita berdua dalam kehidupan bersama. Ini sambutan singkat dari Gembala. Sekali lagi kita berdoa. Yang berikut dengan penuh kami memberikan sambutan yang berikut diberikan kepada Bapak Yemura yang mewakili. Sambutan berikutnya dari Bapak Asisten 3 Kabupaten Jayapura. Mewakili Bapak Asisten 3 Kabupaten Jayapura mewakili Bupati Jayapura. Bapak Ibu, Injil masuk pada tanggal 27 November 2019. Hari ini kita memperingati 115 tahun Injil di Tablanusu. Ada hal yang perlu kita pahami bersama bahwa Injil masuk, Injil datang bukan untuk Tablanusu, tetapi Injil
Jadi Injil ini harus diterima oleh semua umat. Injil tidak mengenal satu umat. Injil tidak mengenal orang yang miskin dan kaya. Tapi Injil datang untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kritik saya untuk panitia, tahun depan jangan GKI yang berkaitan, tetapi bisa menangkap semua orang yang ada di kampung Tabanusu. Sebab Injil datang untuk semua umat. Kalau di orang, tahun ini mereka masuk GKI, orang memperingat satu abad, tanggal 25 Desember. Itu versi GKI. Versi GKI.
Demikian tadi sambutan dari asisten 3 Kabupaten Jayapura. Terima kasih Bapak Asisten 3 Kabupaten Jayapura yang telah menyampaikan sambutannya mewakili Bapak Bupati. Sekali lagi kami berikan aplaus. Ini kami undang Bapak Gubernur Papua yang diwakili oleh staf kami. Sambutan berikutnya dari Gubernur Papua yang diwakili oleh staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM, Bapak Urgenis Kambuaya SHMM. Selamat malam. Shalom. Sebelum saya menyampaikan beberapa arahan gubernur melalui sambutan tertulis yang beliau sudah siapkan, pada kesempatan ini atas nama gubernur dan juga Wakil Gubernur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pada saat ini atau pada hari ini tidak berkenan hadir untuk memenuhi undangan dari panitia dan juga dari perayaan pekabaran Injil yang ke-114 yang dilakukan di Kampung Tablanusu pada hari ini, sehingga saya Urgenis Kambuaya, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM diperintahkan untuk hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bupati Jayapura yang diwakili oleh Pak Asisten 3, yang saya hormati Majelis Jemaat, Bapak Pendeta dan seluruh anggota majelis yang berkenan hadir pada ibadah ini, yang saya hormati Ketua Dewan Adat, Ketua Persekutuan Ibu-Ibu, dan seluruh kelompok yang ada di Desa Tablanusu yang saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama kita naikkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini, pada saat ini, yaitu hari Rabu tanggal 26 November 2025, kita telah hadir bersama-sama di tempat ini dalam keadaan yang sehat, yang baik. Ini semua semata-mata hanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Sambutan gubernur banyak, tapi saya tidak baca ini sambutan. Inti dari sambutan itu akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, bahwa hari ini kita bersyukur 114 tahun yang lalu. 114 tahun yang lalu kita semua ini belum ada. Mungkin yang ada dalam ruangan ini yang tertua ini siapa? Yang usianya mungkin sekarang baru paling tinggi mungkin 70 atau 60 sekian. Itu artinya bahwa masih ada sekian tahun sebelumnya kita tidak tahu kondisi seperti apa. Tapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena melalui kuasa Tuhan, melalui Bapak Amos. Nama ini memang nama ada di Alkitab, jadi membawa kebenaran yang luar biasa. Melalui Bapak Amos itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa, sehingga kampung ini bisa menerima terang itu, dan terang itu bersinar sampai hari ini. Salah satu dari terang itu adalah seperti disampaikan tadi oleh Bapak Asisten 3 mewakili Bupati Jayapura tadi, salah seorang anak asli Kampung Tablanusu, yaitu mantan Bupati Kabupaten Jayapura, Bapak Habel Melkias Suwai. Konsepnya itu dipakai secara provinsi Papua, tanah Papua, tapi secara nasional itu digunakan. Itu artinya menjadi berkat Allah. Memang pelayanan melalui
gereja-gereja, khususnya GKI di Tanah Papua, telah menghasilkan banyak orang yang diberkati Tuhan, menjadi gubernur, menjadi bupati, dan seterusnya. Selain denominasi-denominasi gereja yang lain. Karena pada saat itu sejak sending atau sejak 1885 di Masina, kemudian itu berkembang menjadi pekabaran Injil hampir di seluruh tanah Papua. Yang dibangun di situ adalah pelayanan dan sekolah-sekolah. Hampir sebagian tokoh-tokoh kita adalah orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan pada Yayasan Pendidikan Kristen, yang itu adalah dikelola oleh GKI. Itu sesuatu hasil yang sangat luar biasa kita rasakan. Saya salah satu juga dari sekolah itu, karena pernah mengenyam pendidikan SD IPK mulai kelas 1 sampai kelas 6, dan itu dididik oleh Sending dan juga oleh IPK. Nah, hal yang terjadi itu saya kira demikian terjadi ada di kampung Taplanusa di tempat ini. Bapak Amos ini sudah tidak ada, dia sekarang sudah bersama-sama dengan Bapak di surga. Tapi saat ini dia menyaksikan bahwa ternyata hasil kerja dia itu ada hasil yang sedang dinikmati oleh kampung ini. Anak cucu ini telah bangkit, anak cucu ini akan menjadi terang ke depan. Tinggal bagaimana anak cucu yang sudah dihasilkan melalui pekabaran Injil ini akan memelihara diri, membangun diri, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, melalui perayaan pekabaran Injil 114 tahun ini, panitia telah melakukan beberapa kegiatan. Antara lain seperti dilaporkan oleh ketua panitia tadi sore atau siang, tadi sekitar jam 2 atau setengah 3 itu kami telah datang lalu disambut oleh panitia, oleh ketua Dewan Adat, kemudian beberapa pendeta, Pak Kapolsek. Kita langsung tanam itu sagu di belakang sana. Sebanyak 114 sesuai dengan perayaan pekabaran Injil 114 hari ini. Tapi secara simbolis kita tanam, lalu yang lain nanti itu tadi sudah juga ditanam oleh warga jemaat yang lain. Mengapa kita tanam sagu? Sagu ini adalah makanan pokoknya orang Papua. Cerita dulu makanan pokoknya orang Papua, tapi hari ini makanan pokoknya orang Papua bukan sagu lagi. Dia sudah berubah menjadi raskin, berubah menjadi soto, berubah menjadi seterusnya. Saya kira Bapak Ibu lebih tahu tentang itu. Tapi khusus untuk kampung ini, puji Tuhan karena masih baik untuk generasi yang akan datang. Hari ini kita melakukan pekerjaan 10-15 tahun kemudian baru bisa dipanen. Mengapa saat ini kita lihat beberapa tempat yang ada di dalam kita misalkan kamu saja kita di bawah menjadi kurang.
saran yang disampaikan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, kami catat dan kita akan laporkan kepada beliau hal-hal yang sudah disampaikan kami. Kalau misalnya ternyata itu panitia atau kampung ini merasa penting untuk harus secara tertulis, itu yang diwajibkan supaya informasi yang dari kampung kami bisa tertulis kepada beliau. Dan tadi sudah dijelaskan kepada saya sebagai utusan beliau yang ditugaskan di Jakarta secara lisan saya laporkan, tapi kalau misalkan itu dirasa penting harus tertulis disampaikan, silakan dilakukan lalu dilaporkan langsung ke beliau. Karena salah satu dari program-program Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah dikampanyekan di sini sudah dikerjakan. Mudah-mudahan dalam pemilu 5 tahun ke depan ada hasil yang sedang dikerjakan secara bekerja. 100 hari bekerja beliau dengan Wakil Gubernur kerjanya luar biasa. Sehingga beberapa hal yang disampaikan tadi itu menjadi masukan yang akan kita teruskan kepada beliau. Dalam hal ini kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Peringatan 114 tahun Injil masuk ini kita dalam perusahaan tadi. Kemudian selanjutnya kita mengadakan bersama masyarakat yang tadi kita duduk di beberapa ceritakan. Kemudian proses yang dilakukan itu dalam rangka 100 hari yang dan Wakil Gubernur Papua sebagai awal untuk memperkokoh visi dan misi pembangunan Provinsi Papua yaitu transformasi pembangunan di 9 daerah kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua. Memang hari ini kondisi kita di pemerintah provinsi atau di seluruh Indonesia, khususnya kita di provinsi, anggaran menjadi salah satu persoalan yang dirasa banyak kegiatan dan program tapi tentu dari negara. Dulu kita hanya satu provinsi saja, seluruh anggaran dikelola di provinsi Papua ini sekarang sudah menjadi 6 provinsi atau provinsi Papua menghasilkan 3 dalam perubahan lagi 3 anggaran itu telah terbagi-bagi dalam tersisa untuk provinsi Papua dipikirkan atau sedang dikelola oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur diusahakan untuk kepentingan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat walaupun sedikit dananya bagaimana berpikir itu. Karena itu khusus untuk desa Dusun di sini kepada Bapak Ibu dan juga kepada anak-anak kita yang sedang bersekolah manfaatkan beberapa program-program prioritas yang sedang diarahkan oleh pemerintah pusat. Seperti sudah dijelaskan tadi, salah satunya adalah program begini harus digunakan. Kemudian ada sekolah layak. Apakah teman-teman atau anak-anak kita di sini yang sudah ikut juga menjadi siswa sekolah layak? Itu ada kesempatan karena sekolah itu menyediakan seluruh fasilitas. Anak-anak bisa bersekolah tanpa keluar biaya, semuanya di biaya oleh pemerintah. Itu salah satu atau dua kegiatan yang kegiatan-kegiatan fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah pusat. Kemudian secara khusus pemerintah provinsi juga sedang mempunyai hal-hal apa saja yang menjadi visi-visi gubernur atau janji gubernur yang sudah disampaikan pada saat beliau membangun di seluruh tempat, dan inilah yang menjadi catatan semacam pekerjaan rumah bagi gubernur dan wakil gubernur bekerja tidak hanya di satu tempat tapi di seluruh 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua. Nah, karena itu sekali lagi pada hari ini dalam rangka perayaan 114 tahun Injil masuk di tanah atau di kampung Tabanusu di sini, ini menjadi momentum yang penting untuk memperkokoh persatuan, kebersamaan dalam rangka bagaimana meningkatkan pendidikan, kesejahteraan,
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Gubernur Papua, Wakil Jessica MH Komjen Polisi Purnawirawan. Demikian Tuhan memberkati. Selamat malam. Demikian tadi sambutan Gubernur Papua yang dibacakan oleh Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM Provinsi Papua, Bapak Orgenes yang telah menyampaikan sambutannya mewakili Bapak Gubernur Papua. Bapak Ibu jemaat UMPI yang hormati Jepate, kami menyampaikan juga terima kasih kepada kita. Acara yang selanjutnya kita akan ada dalam cara berikutnya pemotongan satu pengetahuan kami sampaikan buat orang jemaah lepas perayaan yang ketiga adalah pada di saat ini kita akan ada dalam ibadah penguatan. Iya. Yang terakhir untuk jamuan kali ini kami berikan kesempatan yang terkasih mantan Ketua Majelis Jemaat Amos, Ibu Pendeta. Beliau juga banyak hal sudah juga sejarah perjalanan beliau, baik di jemaat. Kami sungguh bersyukur kepada Dia Tuhan, Allah selalu memberkati kami. Di dalam kapasitas kita akan merasakan masuknya Injil di Jawa. Kami ada bersama untuk saling menguatkan, saling menolong dan melakukan yang kami juga semua rasakan. Karena Dia Tuhan, biarlah kita seperti kita hari ini lewat pemberitaan Injil Allah. Apabila Tuhan yang kuasa diberikan, berkat bersumah nama mereka atas kehidupan mereka, maka persekutuan jemaat. Berkat jasmani berkat rohani tercurah di atas tempat ini, di tanah ini, dalam setiap keluarga dan pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami juga dipakai oleh Tuhan, bukan saja menikmati berkat, tapi juga menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Ampuni kami Tuhan, biarlah dengan penuh sukacita dan bersyukur kami menyambut makan dan minum yang tersedia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat menikmati. Selamat pakai bahasa senang, itu kurang kebingungan. Ya, selamat menikmati. Shalom. demikian tadi Ya, Bapak oleh Ketua Majelis Jemaat, Ketua Kelas Bapak Kasali dan Bapak demikian kami mohon di depan sini kita akan bersama-sama. kita foto dulu. Yang sebagian naik di atas ini. Boleh. Yang sebagian naik di atas ini kan? Yang naik di belakang di tangga. Oh, sudah lanjut sudah. Selama semua. Kami juga mengucapkan seluruh kru yang bertugas hari ini dari provinsi dan tim dari Kabupaten Jayapura mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-114
buat seluruh warga jemaat di GKI Kampung Tablanusu yang nomor 111. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayanan yang ada di Kampung Tablanusu dan seluruh generasi muda yang ada di Kampung Tablanusu akan menjadi garam dan terang untuk tanah Papua dan juga untuk dunia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Boy. Dokumentasi video ini kami dedikasikan buat untuk seluruh warga jemaat di Kampung Tablanusu yang saat ini sudah merayakan 6 tahun pelayanan yang ke-114 tahun. Ini jadi dokumentasi untuk warga gereja, warga jemaat di sini dan juga untuk generasi-generasi berikutnya yang nanti bisa akan menjadi pemimpin untuk negerinya mereka, khususnya di Kabupaten Jayapura dan teristimewa di Kampung Tablanusu. Ketika suatu saat mereka jadi pemimpin, mereka sudah punya dokumentasinya. Dan kami juga berharap bahwa dokumentasi ini bisa memberikan manfaat buat pemirsa yang sudah setia di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share. Thank you. Thanks for watching. Foto, asal jangan bilang lupa. Masuk di segmen terakhir sesi foto bersama.
laporan kegiatan dinas kami dan liputan dinas, dan juga kami liput secara eksklusif juga liputan khusus untuk kegiatan hari ulang tahun pelayanan 114 tahun GKI di Tanah Papua, khususnya di Kampung Tablanusu, Kabupaten Jayapura. Thanks for watching. God bless you all. See you next time and Foy. Persilakan Bapak berdua untuk maju. Kita terus mau kepala sama jadi satu. Satu dua kata-kata berkata dari stop boleh siapkan ada meja sebelah ya simbolis saja. Ini apa? Kampung Tablanusu. Ya, apa siap sambut Natal. Siap Kampung Tablanusu siap sambut Natal. Baik, selamat malam, shalom. Sekali lagi kita puji Tuhan karena kita bisa melakukan satu prosesi lagi setelah ibadah tadi dalam gereja. Kemudian kampung ini ternyata tidak hanya semangatnya tapi hatinya siap untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya bahwa Natal ini belum sampai ke tanggal 1 Desember atau tanggal 25 Desember, tapi hari ini sudah tanggal 26. 1 bulan sebelum tanggal 25 itu sudah kampung ini, jemaatnya, warganya, anak-anak, sampai dengan orang dewasa, orang-orang tua, hatinya telah siap untuk menyambut Tuhan Yesus yang akan kita rayakan nanti pada tanggal 25. Memang setiap hari harus kita rayakan atau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan seterusnya, tapi secara khusus panitia dan juga atas inisiatif warga di sini untuk menyambut perayaan Natal yang akan dilakukan pada tanggal 25 Desember. Karena itu dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya bersama-sama dengan Pak Asisten 3 mewakili Bupati Jayapura disaksikan oleh kita semua untuk bersama-sama menekan atau tombol ini menyala untuk menyambut Natal 25 Desember. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam. Oke, tadi sudah menyaksikan tadi secara simbolis penyalaan lampu Natal. Mari sini sudah sini. Tempo. Begitu peneliti lagi. Oh, terima, mari. Sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Izin Bapak Ibu salam tangguh, tangan kepala depan. Izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semua.